Oke, kita akan masuk ke per tipe ya teman-teman semuanya ya. Kita akan mulai dulu dari AC yang kita bilang tadi premium inverter. Ya, kita punya AC namanya adalah AC Gtech ya, AC Gtech. Jadi AC Gtech ini adalah kita sebutnya Healthy Smart Inverter AC. Jadi bukan cuma untuk mendinginkan ruangan saja, tapi dia juga bisa membunuh virus bakteri kuman yang ada di ruangan, plus dia menghilangkan bau-bau tak sedap yang ada di ruangan. Ya, ini adalah AC Gtech. AC Gtech ini sudah kita launching di tahun 2019 sebelum corona ini muncul ya teman-teman semuanya. Tapi tiba-tiba ya ketika corona muncul, ada satu brand dari Jepang. Dia memiliki satu tagline ya di tempelan produk unitnya, bahkan di iklan-iklannya di TV dia menuliskan ya dengan fitur ini 99,9% ya merek brand tersebut bisa melawan virus corona. Itu yang ditulis sama si brand tersebut di semua line up produknya dia, ya kan. Terus saya dan juga tim coba membeli brand, kita coba bongkar-bongkar apa sih yang spesial dari dia sampai dia berani menulis melawan virus corona, gitu kan. Kita beli produknya, kita oprek-oprek, kita bongkar-bongkar, kita tidak menemukan hal yang spesial yang bisa melawan virus corona, teman-teman semuanya. Kemudian saya coba telepon ke call centernya, maksudnya cari di web internetnya, saya juga tidak mendapatkan informasi yang cukup bikin saya puas ya, tapi saya belum informasi masih gantung, saya cari di internet masih gantung semuanya. Terus kemudian saya coba telepon ke call center brand tersebut. Saya nanya nih, ini maksudnya 99,9% melawan virus corona apa? Saya bilang kayak gitu, ada apanya? Terus kemudian apakah dia benar-benar melawan itu dalam arti membunuh virus atau dia hanya menonaktifkan si virus? Kalau menonaktifkan virus berarti virusnya belum dibunuh dong, berarti cuma dilemahkan saja, gitu kan? Saat saya tanya seperti itu, si call centernya nggak bisa jawab, teman-teman semuanya. Bapak, saya boleh minta nomor handphone Bapak dulu, saya akan coba tanyakan ke pihak terkait, nanti kalau saya sudah ada jawaban, saya akan hubungi Bapak. Ya, saya kasih nomor handphone saya, pagi saya telepon, sorenya saya telepon balik sama si call center brand tersebut. Bapak, saya sudah tanyakan ke pihak yang terkait, ya, ternyata si fitur ini yang 99,9% melawan virus corona ini di brand tersebut hanya bisa menonaktifkan virus. Boleh saya tanya lagi, kenapa dengan hanya menonaktifkan virus kalian bisa berani klaim ini melawan virus corona? Dengan kita ikut melemahkan si virus ini, kita turut memerangi virus corona itu dikatakan sama dia. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ini virus belum mati, virus belum terbunuh nih, ya kan? Beda dengan AC Gtech kita, gitu kan, AC Gtech kita. Nah, kenapa saya bilang beda? Kalau di sini kita benar-benar bisa membunuh virus bakteri kuman, meskipun kita tidak mengklaim bisa membunuh virus corona, karena ini memang di launching sebelum virus corona ini muncul, teman-teman semuanya. Ini sudah ada, kita bisa membunuh virus bakteri kuman, ya. Kok bisa sih dia membunuh virus bakteri kuman, dari mana? Jadi kalau teman-teman nanti buka unitnya, amati pas di bagian evaporatornya, nanti ada ion generator penghasil koplasma. Ya, jadi ion generator penghasil koplasma. Saat AC itu bekerja, si ion generator penghasil koplasma itu dia akan menghasilkan ion-ion koplasma, dan ion koplasma itu akan membunuh virus bakteri kuman yang ada di ruangan, sekaligus menghilangkan bau-bau tak sedap, bau asap rokok ya, dan sebagainya. Jadi fungsi AC-nya ada, fungsi air purifiernya juga ada. Ini di seri Gtech ya, di seri Gtech. Nah, kita sebut dengan Healthy Smart Inverter AC. Kemudian karena seri Gtech ini adalah kategori AC inverter, ya, kategori AC inverter, ya. Jadi kita sudah bilang di awal tadi bahwa semua AC inverter yang kita menggunakan teknologi namanya adalah teknologi inverter soft start, ya, inverter soft start. Jadi kalau merek lain startingnya dari watt tinggi, kita startingnya dari watt rendah, dan dia startingnya mau yang 1 PK atau juga 1,5 PK, dia startingnya adalah dari 140 watt. Kemudian dia step by step menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Nah, ini kemudian teman-teman semuanya, awal mula fitur smart cleaner ini hanya ada di Gtech awal mulanya, ya. Tapi saat ini sudah kita kembangkan, kita inputkan, kita hadirkan di seri MO5. Kemudian ada di Free Air, ya. Jadi itu yang sudah ada smart cleaner, ya. Jadi smart cleaner ini adalah kalau bisa kita bilang sebagai pembersihan otomatis. Mas Reza, di merek lain juga ada kok pembersihan otomatis atau bahasanya auto clean. Bedanya apa? Kalau auto clean di brand kompetitor, ya, kalau auto clean di brand kompetitor itu hanya bisa mengeringkan sisa-sisa air yang ada di evaporator saja.
kotoran debu yang nempel, debu-debu halus atau kotoran-kotoran yang nempel di evaporator itu tidak bisa dibersihkan atau tidak bisa terangkat karena dia hanya fungsinya pembersihan otomatis atau autoclean di merek lain itu hanya berfungsi sebagai mengeringkan evaporator dari sisa-sisa air aja. Nah, apa bedanya dengan smart cleaner? Kalau di smart cleaner bukan cuma kita keringkan sisa air juga sisa air-airnya itu aja, tapi kita juga akan mengangkat kotoran debu yang nempel di evaporator itu semuanya akan dibersihkan. Gimana cara ngebersihinnya, teman-teman semuanya? Untuk mengaktifkan fitur smart cleaner ini, ketika AC sudah dimatikan, teman-teman bisa tekan tombol mode dan juga fan secara bersamaan. Ya, tekan tombol mode juga fan secara bersamaan. Nanti di LED layar panelnya akan muncul kode CL. Ya, akan muncul kode CL, berarti dia akan sedang melakukan yang namanya cleaning. Ya, cleaning. Dia akan cleaning. Cara cleaningnya dia adalah dia akan membekukan atau nge-freeze-kan sisa air dan juga kotoran yang ada di evaporator. Jadi evaporatornya akan dibekukan dulu. Setelah dibekukan sisa air dan juga kotoran yang ada di evaporator semuanya di-freeze-kan sama dia, kemudian dia akan dicairkan dan dibuang ke luar. Jadi sisa air dan juga kotoran itu akan terbuang semuanya keluar, baru dia akan dikeringkan. Jadi benar-benar dia akan bisa ngebersihin sisa air dan juga kotoran yang ada di evaporator, ya. Jadi bukan cuma ngeringin aja, kalau di merek lain hanya mengeringkan saja. Kalau kita sudah bisa mengeringkan sekaligus membersihkan sisa air di kotorannya, ya. Kemudian di AC Gtech, ya, kemudian di AC for standing TS, ya, dan juga di AC portable P1 itu sudah dilengkapi dengan yang namanya fitur Wi-Fi. Ya, jadi fitur Wi-Fi ini adalah sebagai pengganti remote, teman-teman semuanya. Tapi kita bisa menggunakan dengan menggunakan handphone kita. Ya, jadi si customer atau si pengguna AC tinggal download aja aplikasi di Play Store. Nama aplikasinya adalah Gripus, ya. Nama aplikasinya adalah Gripus. Jadi tinggal di download aja. Oke, ya, jadi tinggal download aja aplikasi di Play Store. Ya, tinggal download aja aplikasi di Play Store atau juga di iOS, ya. Nama aplikasinya adalah Gripus, GRE tambah. Setelah di-download, nanti akan ada dua fungsi yang bisa digunakan. Jadi dia bisa digunakan untuk fungsi in-home dan juga fungsi out-home. Ya, jadi fungsi in-home adalah sebagai pengganti remote di area satu rumah. Ya, jadi pengganti remote di area satu rumah. Ya, kemudian fungsi out-home, syaratnya adalah fungsi in-home adalah si AC dan juga si handphone terkoneksi dalam satu sinyal Wi-Fi yang sama, tinggal di pairing aja. Ya, kemudian yang kedua adalah bisa digunakan dengan fungsi out-home. Jadi fungsi out-home ini adalah saat misalkan saya lagi ke Surabaya, misalkan saya sampai Surabaya, sudah terbang sampai Surabaya, saya lupa matiin AC di Jakarta. Jadi saya bisa matiin atau operasionalkan AC saya dari mana aja. Atau mungkin dari Surabaya saya mau balik ke Jakarta, ya saya pengen sampai Jakarta AC-nya sudah dingin, saya bisa nyalakan dari Surabaya atau dari mana aja, bisa dioperasionalkan dari mana aja tanpa mengenal jarak, ya. Jadi syaratnya adalah si AC di rumah terkoneksi dengan sinyal Wi-Fi di rumah dan si handphone terkoneksi dengan sinyal provider kita. Itu aja, ya. Jadi pertama kali memang saat AC-nya datang perlu di-pairing aja, setelah itu bisa digunakan tanpa mengenal jarak, ya, tanpa mengenal jarak. Ini bisa dioperasionalkan dari mana saja. Ya, kemudian di seri Gtech ini sudah menggunakan yang modul terpisah, jadi bisa dibongkar-bongkar. Ya, tinggal tersisa evaporatornya sudah dibongkar, ya, tinggal tersisa evaporatornya aja, jadi mudah dibersihkan sampai bagian dalamnya. Terus kemudian casing Gtech juga, kalau bosan dengan model casingnya, casing samping kanan kirinya itu bisa diganti, kayak kita ganti casing handphone. Dan harga ganti casingnya itu nggak mahal, ya. Harga casingnya itu harga konsumennya hanya di Rp99.000 saja. Gtech ini sudah 4 swing, ya, kan, garis bawah, kemudian 7 kecepatan kipasnya di level 1 sampai level 7. Tinggal dipilih sesuai dengan keinginan konsumen. Ada LED display, ya, garansinya sama 1510, satu nanti baru 5 tahun depan di disebut kompresor, anti api, kemudian semuanya ada, ya. Yang tadi anti api semuanya juga ada, ya. Anti api, anti bocor, itu juga lengkap. Dan AC Gtech ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai Top Innovation Choice Award 2020 sebagai produk AC yang sudah dilengkapi dengan fungsi penjernih udara, ya. Jadi ada fungsi amplifiernya, ya, dan juga berkonsep modular terpisah yang bisa dibongkar-bongkar tadi. Sampai di sini mungkin ya teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke produk berikutnya.
Ada yang masih bingung? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke seri terbaru kita ya. Ini adalah sebagai pengganti dari MOO3. Kita punya seri namanya adalah MOO5 ya. Kita punya seri namanya adalah MOO5, teman-teman semuanya ya. Jadi MOO5 ini kita lengkap ya, dari setengah PK, 3/4, 1 PK, 1,5 PK, 2 PK, dan juga 2,5 PK, ada semuanya. Nanti kita akan lihat apa yang spesial dari seri MOO5 ini ya, teman-teman semuanya. Kita lihat ya, yang pertama ya, ini yang tadinya hanya ada di seri GTEK ya, hanya ada di seri GTEK, kita masukkan ke seri MOO5 ya. Jadi dimasukkan ke seri MOO5, jadi dia sudah dilengkapi dengan yang namanya fitur Smart Cleaner. Ya, jadi ada pembersihan otomatisnya, bukan cuma untuk mengeringkan evaporator aja kayak di merek lain. Caranya masih sama ya, tekan tombol mode dan juga fan. Nantinya akan muncul kode CL pada layar panel. Nah, caranya dia membekukan sisa-sisa air di kotoran dari evaporator, setelah dibekukan sama dicairkan dan dibuang keluar, baru dia dikeringkan. Jadi Smart Cleaner-nya ada. Ini fitur yang ada di fitur yang ada di seri GTEK ya. Kita masukkan ke seri paling murah kita ya, di seri paling standar kita ya, AC portable P1 ya, P1 AC portable ya. Seperti apa kecanggihan dan kenapa sih kita hadirkan AC portable ya. Jadi ini adalah orang-orang yang suka pindah rumah, kemudian pengen punya satu AC aja, nggak perlu masang di setiap ruangan ya. Ini bisa pakai AC portable, jadi pagi di ruangan mana, di siang dipindah ke ruangan mana dan sebagainya ya. Jadi lebih mudah ya, berkata mudah dipindah-pindah ya. Ini alasan kenapa muncul yang namanya AC portable ya. Dan kenapa harus pakai AC portable-nya, AC portable ya, jadi pemasangannya mudah ya, nggak perlu dipasang ya. Kemudian kenapa sih harus pakai AC portable-nya GRI ya? Kita punya banyak kelebihan dibandingkan dengan merek lain yang mudah dipindah-pindah. Ada Bluefin, Coolfin, ada filter karbon aktifnya ya, jadi bisa menyegarkan ruangan juga ya. Kemudian untuk filter untuk AC kita punya dua tipe ya, 1 PK dan juga 1,5 PK. Nanti saya kirim ya untuk PPT-nya, nanti kalau teman-teman menghendaki PPT saya kasih, nggak apa-apa ya. Di AC portable-nya GRI, teman-teman semuanya, bukan cuma untuk mendinginkan ruangan saja, tapi dia sudah dilengkapi dengan yang namanya filter karbon aktif. Jadi saat dia memberikan udara bersih atau udara segar, sekaligus dia mengolah udara kotor yang ada di ruangan, dan udara kotor itu dihasilkan menjadi udara bersih dan juga udara segar. Jadi saat dia mengeluarkan pendinginan, sekaligus dia menghasilkan udara bersih dan juga udara segar yang diberikan ke ruangan tersebut ya. Jadi itu kita punya filter karbon aktif ya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur WiFi yang seperti saya sampaikan tadi ya, sudah ada WiFi-nya juga, jadi bisa dioperasionalkan ya di area satu rumah sebagai pengganti remote dengan menggunakan handphone kita, atau juga saat kita di mana aja tanpa mengenal jarak, kita bisa operasionalkan AC kita ya. Jadi bisa in home, bisa out home tanpa mengenal jarak untuk out home-nya. Tinggal download aplikasi di Play Store atau juga di iOS. Nama aplikasinya adalah GRI Plus, GREE tambah. Ya, kemudian ini sudah ada proteksi perlindungannya teman-teman semuanya ya. Jadi ketika dia airnya ibarat kata itu kan ada tempat penampungan airnya ya. Jadi mau pakai selang pembuangan airnya mau dipasang boleh, tapi kalau mau misalkan kalau selangnya ribet masang-masang dan sebagainya nggak pasang, dia sudah ada tangki penampungan airnya. Tapi ketika tangki penampungan airnya sudah penuh, dia akan mati secara otomatis. Jadi ada perlindungan ketika dia kekurangan freon, ketika terjadi overheat dan sebagainya, dia akan mati secara otomatis AC-nya. Jadi dia sudah ada perlindungannya, jadi aman. Ketika ada problem atau apa dan sebagainya, dia akan mematikan secara otomatis. Ya, kemudian ini sudah ada rodanya, bisa digeser-geser, bisa dipindah-pindah, jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat kalau mau pindah ruangan ya. Jadi lebih mudah. Jadi mau dipindah kemana aja sudah ada roda di bagian bawahnya. Ya, jadi mudah dipindah-pindah unitnya. Nah, ini yang saya bilang ya teman-teman semuanya ya. Karena ini kan indoor dan juga outdoor jadi satu ya. Ini indoor dan juga outdoor jadi satu. Jadi yang di bagian tengah ini adalah sistem kondensasi yang ada di evaporator. Jadi kondensasi yang ada di evaporator ini akan bisa dibuang lewat pipa yang ada di sini. Dan di sini nanti kalau misalkan saya nggak mau masang pipanya ya, tenang, di bagian tengahnya ini sudah ada tempat penampungan airnya.
Jadi kalau mau dipasang pipanya silakan, nggak perlu nunggu, ibarat kata nggak perlu buang-buang airnya. Tapi kalau nggak kalau ini dipasang ya udah tinggal dia akan membuang secara otomatis ya airnya. Tapi kalau dipasang pipa, dipasang untuk tangki, nggak pasang pipanya, tapi dia pakai tangki airnya. Nanti kalau airnya sudah penuh, AC-nya ini dia akan mati secara otomatis. Ya, dia akan mati secara otomatis, jadi tergantung ya. Kemudian Mas Reza, kok bawaan pipa pembuangan airnya kok pendek banget gitu kan. Nah ini kalau mau langsung buang ke kamar mandi nggak cukup pipanya. Nah ini hanya pipa bawaan aja teman-teman semuanya. Tapi kalau mau diganti pakai pipa yang lain itu nggak masalah ya. Terus Mas Reza, kok ini ukuran pipanya kok kecil banget gitu kan. Nah kalau saya mau ganti pakai pipa dengan ukuran yang bisa nggak bisa teman-teman. Ya konverter sambungannya sudah kita kasih juga. Ya, jadi konverter sambungan dari pipa kecil ke pipa besar sudah input di packaging unitnya ya. Ini adalah untuk yang sistem drainase atau sistem kondensasi yang ada di evaporator. Ini tengah ya, tinggal dibuang airnya. Nah, itu akan langsung dipercikan kembali sama si pompa. Jadi akan dipompa kembali, dipercikan kena kondensor, dia akan muter terus. Jadi yang di bawah ini akan otomatis airnya akan menuai. Kalau yang di sini pilihannya mau dibuang pakai pipa atau pakai tempat penampungan airnya ada di situ. Ini untuk AC portable ya. Kemudian ya tadi di bagian evaporatornya sudah ada bluefin ya. Kemudian di bagian kondensornya sudah ada bluefin ya. Jadi aman semuanya, anti korosi, anti karat, anti jamurnya. Ya ini fitur-fitur lainnya ya teman-teman semuanya sama seperti yang lain ya. Ada timer on, timer off, ada pendeteksi kerusakan dan sebagainya ya. AC kita juga sudah ada auto restartnya. Jadi semua AC kita ketika tiba-tiba mati listriknya, terus kemudian nyala lagi, program terakhir dari AC-nya itu langsung akan nyala secara otomatis. Dan program terakhirnya apa? Akan langsung dinyalakan sesuai dengan program terakhir yang dipasang sama si konsumen tersebut. Sampai di sini mau ditanyakan dulu untuk AC P1. Untuk AC portable ada yang masih bingung? Pak, mau tanya dong untuk yang seri P1 sendiri, untuk sistem pembuangan panasnya itu seperti apa ya Pak ya? Karena kan itu kan kompresor dan evaporator jadi satu unit. Kenapa sistem pembuangan panasnya kayak gimana? Gitu Iya. Oke, kita buka lagi di P1 ya di sini. Jadi nanti di sini di bagian belakangnya itu sudah dilengkapi dengan yang namanya, dan ini sudah input sih sebenarnya, corong untuk pembuangan panas. Jadi sudah input kayak pipa fleksibel, jadi bisa ditarik ulur kayak gini kan. Nanti di sini ada tempatnya buat pasang, tinggal dipasang aja, diselorotin aja sok gitu kan. Nanti tinggal dipasang, nanti kalau memang butuh panjang tinggal dipanjangin, kalau butuh pendek dipendekin. Jadi itu modelnya fleksibel. Itu corong, saya sebutnya corong sih karena memang bentuknya kayak corong fleksibel gitu kan. Corong pembuangan panasnya sudah include di unitnya. Jadi itu disarankan sih dipasang teman-teman semuanya, jadi supaya sirkulasinya dan dibuang, cari tempat untuk membuang panasnya. Mas Reza, kalau saya nggak ada tempat gimana untuk membuang itu? Ya bisa-bisa ya, cuma nanti kan panasnya kan muter-muter di situ terus, nanti dinginnya takutnya lama pendinginannya. Tapi kalau itu dipasang, dicarikan tempat untuk membuang panasnya, itu nanti dia akan bersirkulasi secara maksimal sih di situ. Untuk pipa pembuangannya sendiri itu ukurannya berapa ya Pak ya? Untuk panjang sama diameternya? Untuk yang pembuangan panasnya itu soal ukurannya kurang lebihnya sih sebunderan gini sih Mas ya, kurang lebih. Saya nggak ngukur sih, tadi sebulan segini, terus dia panjang, bisa di fleksibel, dipanjang banget sih dia, bisa ditarik ulur seperti itu. Cuman ya kalau yang pipa air ini mah pendek sih, tapi bisa diganti-ganti sih kalau pipa pembuangan airnya ini. Ada lagi dari teman-teman, silakan. Nah untuk maksimalnya sendiri untuk itu kan pipa pembuangan, selang pembuangan bisa kita ganti dengan selang fleksibel atau drainase yang lain. Nah tapi kalau tanpa pipa kan bisa ada penampungnya. Nah itu penampungnya berapa liter ya? Itu nggak banyak sih, paling sekitar kurang lebih kita kemarin cek sekitar
di bawah 6 liter, kurang 6 liter. Jadi cepat sih memang, tergantung dia penuhnya, kadang ada banyak pertanyaan penuhnya berapa lama dan sebagainya, tergantung dari tiap-tiap tempat kan berbeda-beda ya, tiap tempat berbeda-beda ketika itu. Jadi tapi dia akan sudah ada proteksinya, ketika air yang penuh dia akan mati secara otomatis itu tadi. Free Air ya, jadi adalah untuk seri premium for standing kita ya, premium freestanding kita juga sudah pakai kategori inverter juga ya. Jadi apa sih kelebihannya dan gimana cara kerjanya? Yang untuk AC for standing free air ini dia line up-nya hanya ada yang 3 PK saja ya, 3 PK saja ya. Jadi dia bukan cuma untuk mendinginkan ruangan, tapi dia juga bisa menyejukkan ruangan, menghadirkan udara bersih di ruangan. Ada HEPA filternya, bisa membunuh virus, bakteri, kuman juga yang ada di ruangan ya. Ini adalah untuk AC free air ya. Ini beberapa kelebihannya, nanti bakal kita ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah dia sudah dilengkapi dengan yang namanya teknologi HEPA filter ya. Ada teknologi HEPA filternya, jadi bisa membunuh virus, bakteri, kuman, menyaring udara kotor, semuanya bau-bau sedap. Bukan cuma di situ aja, tapi nanti teman-teman kalau melihat di bagian belakangnya kok ada kayak tambahan 2 tempat buat pipa ya. Itu buat apa? Jadi nanti ada tambahan kayak seperti ini. Jadi dia punya tugas adalah si free air ini dia akan menyerap udara kotor yang ada di ruangan. Yang menyerap udara kotor yang ada di ruangan. Nantinya dari bawah ini kan semua udara kotor semua akan diserap sama dia. Terus kemudian ini pipa yang pertama adalah untuk membuang pipa udara kotornya. Pipa satunya adalah dia akan menyerap udara bersih dari luar. Jadi udara bersih dari luar itu akan diserap sama dia. Jadi nanti ini disarankan untuk 2 pipa ini dikasih tempat celah untuk keluar ya. Jadi dia akan satunya untuk membuang udara kotor, satunya untuk menarik udara bersih yang ada di luar. Jadi saat dia nyerap virus, bakteri, kuman yang ada di ruangan, selain si HEPA ini akan bekerja, dia akan dibantu sama udara bersih yang ada di ruangan. Udara kotornya akan sebagian dibunuh, sebagian akan dibuang juga keluar, tapi dia juga akan masukkan udara bersih dari luar. Kemudian saat proses pendinginan, sehingga dia bukan cuma proses pendinginan ruangan, tapi udara bersih pun juga akan dihasilkan yang akan terbebas dari virus, bakteri, dan juga kuman yang ada di ruangan ya. Ini adalah untuk yang free air. Kemudian ya, nantinya di bagian tengahnya itu kalau teman-teman nyalakan ya, kemudian teman-teman tekan free air-nya, nanti di tombol indikator LED-nya kan ada free air, atau di remote-nya ada tombol free air-nya. Nanti di bagian tengahnya dia akan keluar kayak ada sesuatu yang, ini pas di bagian sini ya. Sambil kita lihat di sini dulu biar kelihatan. Jadi pas di bagian tengahnya ini nanti dia akan menonjol keluar maju kayak gitu kan, dia akan menonjol keluar maju dan dia akan menghasilkan warna ya. Dia akan menghasilkan warna teman-teman semuanya. Kalau dia nyala di sininya adalah warna hijau, berarti nanti dia menunjukkan bahwa kualitas udara di ruangan tersebut adalah bersih. Ketika dia nyalanya adalah warna kuning, berarti kualitas udaranya agak kotor. Dan kalau dia nyalanya adalah warna merah, dia berarti kualitas udaranya benar-benar kotor. Jadi kita bisa tahu seberapa bersih kualitas udara di ruangan kita, karena dia ada indikator untuk mendeteksi kualitas udara di AC free air ini ya. Dia bisa mendeteksi kualitas udara ini juga. Ya, ini ya ada HEPA. Dia juga dilengkapi dengan yang namanya smart cleaner juga ya. Cuma yang membedakan smart cleanernya punyanya seri free air dengan seri G-Tech dan juga seri MO5 ya. Sama caranya mode dan juga fan. Setelah mode fan dia akan membekukan sisa air dan juga kotoran, kemudian setelah itu dicairkan dan dibuang keluar. Yang membedakan adalah di proses pengeringannya ya. Jadi di proses pengeringannya dia akan merubah suhu ya. Setelah air itu dan juga kotoran itu dibuang, dia akan merubah suhu di evaporator itu menjadi 50 sampai dengan 56 derajat Celcius. Jadi benar-benar dia akan memastikan bahwa si evaporator itu akan kering secara maksimal. Makanya dia akan ibarat kata memanaskan atau merubah suhunya di bagian evaporatornya di suhu 50 sampai dengan 56 derajat Celcius ya, 50 sampai dengan 56 derajat Celcius. Kemudian dia bisa menyesuaikan karena di sini kipasnya ada 2, bisa dinyalakan satu sisi aja atau satu sisi kanan atau satu sisi kiri aja ya. Kemudian jadi ada kontrol independennya, bisa diatur atau mau nyala dua-duanya juga bisa.
Ditambah lagi dia sudah dilengkapi dengan yang namanya Red Smart Sensor. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan jumlah orang yang di ruangan, sumber panas yang ada di ruangan. Ketika orangnya sedikit, ya dia akan coba nyalain 1 kipas atau 2 kipas, dia akan menyesuaikan. Atau ketika banyak orang, dia akan nyalakan 2 kipasnya, ya. Terus kemudian kecepatan anginnya, kecepatan kipasnya, dia akan mengatur secara otomatis ketika fitur Red Smart Sensornya kita aktifkan, ya. Jadi akan mendeteksi sesuai dengan jumlah orang yang ada di ruangan, ya. Tetapi kita juga bisa membunuh virus bakteri kumannya, ya. Virus bakteri kuman bisa kita bunuh. Bahkan di seri GCC 400 Dena atau yang ada di depan ini, ya teman-teman semuanya, ini juga bisa membunuh virus corona. Mas Reza cuma bahasa promosi aja nih dan sebagainya. Ini bukan cuma bahasa promosi aja teman-teman semuanya, tapi ini sudah diuji, sudah ada data labnya, sudah ada sertifikasinya lengkap, ya. Pengujian sudah kita lakukan di rumah sakit di Wuhan di China, ya. Ada data labnya lengkap, dan di Indonesia kita ujikan lagi di SIS Laboratorium di Bogor. Semuanya lengkap datanya, dan kita benar-benar bisa membunuh virus bakteri kuman termasuk virus corona, ya. Jadi kita akan ulas satu persatu, ya. Yang pertama akan kita ulas adalah seri GCC 400 Dena, ya. Produk ini dia punya cover area adalah 70 meter persegi, ya, 70 meter persegi. Jadi produk ini bisa mengcover ruangan sampai dengan 70 meter persegi. Sistem kerjanya dia adalah dia nyerap virus bakteri kuman ini dari bagian bawah, ya, dari bagian bawah, ya, dari bagian bawah sini, ya. Jadi teman-teman semuanya, dia nyerapnya di sini. Jadi satu keliling ini dia akan nyerap virus bakteri kumannya satu bagian, satu keliling, ya. Kemudian nanti di bagian belakangnya nanti dia akan ada yang namanya 4 box atau 4 laci. Laci 1, laci 2, laci 3, dan di sini ini laci 4. Ini laci 4 ada yang dikunci, ya. Jadi laci 1, oke, laci 1 ini isinya adalah pre-filter dan standar generator. Jadi pre-filter itu dia punya fungsi, teman-teman semuanya, ya. Pre-filter itu dia punya fungsi untuk menyaring partikel debu, ya. Partikel debu akan disaring, kemudian dia akan dihancurkan sama si standar generator. Itu di box pertama, di box paling bawah. Kemudian di box kedua dan box ketiga isinya sama, isinya adalah CEP atau Constant Effect Plasma Filter, dan juga dia ada standar generator. Jadi CEP ini adalah filter atau Constant Effect Plasma Filter, ini adalah filter yang sudah dipatenkan oleh GRI dan tidak dimiliki oleh brand manapun, ya. Sudah dipatenkan oleh GRI dan tidak dimiliki oleh brand manapun. Dia punya fungsi, ya, untuk, ya, si CEP ini untuk membunuh virus bakteri kuman termasuk virus corona. Virus corona yang dibunuh apanya, Mas Reza? Virus corona adalah yang dibunuh adalah kandungan proteinnya. Jadi ketika kena ke situ langsung akan dibunuh sama dia. Setelah dibunuh dia akan dihancurkan sama standar generator. Itu di box kedua dan box ketiga. Kemudian di box keempat isinya adalah formaldehyde filter atau setara dengan yang namanya HEPA filter. Plus kita kasih yang namanya penyaring ozon. Jadi tugas dari filter keempat atau HEPA filternya atau formaldehyde filter dan penyaring ozon hanya kita fungsikan untuk menetralisir udara kotor, bau-bau tak sedap. Kemudian dia keluar ke atas, dia akan menghasilkan udara bersih, ya, akan menghasilkan udara bersih. Jadi itu adalah sistem kerjanya. Kemudian saat dia nyerap virus bakteri kuman dari bagian bawah, sekaligus dia mendeteksi kualitas udara. Kita bisa tahu seberapa bersih kualitas udara di ruangan kita, ya. Jadi kalau di sini dia nyalanya warna hijau, ya, nyalanya warna hijau kayak di layar itu, berarti kualitas udaranya bersih. Berarti kalau dia di sini nyalanya warna biru, agak kotor. Kalau dia nyalanya warna merah, berarti kualitas udaranya dia benar-benar kotor. Ya, jadi kita bisa tahu seberapa bersih kualitas udara di ruangan kita dari sini, teman-teman semuanya. Ya. Kemudian ini sudah diuji, ada sertifikasinya, ada pengujiannya, ada data labnya, semuanya lengkap, ya, semuanya data lengkap, ya. Di sini ada, maksud data pengujiannya lengkap, semuanya ada. Ini dari rumah sakit dari Wuhan di China. Ya, ini ketika saya presentasi ke berbagai rumah sakit, ya, saya juga ke beberapa rumah sakit saat COVID kemarin lagi tinggi-tingginya, saya keluar masuk rumah sakit untuk presentasi ini sering ditanyakan dan dicek sama teman-teman medis, sama teman-teman dokter, ya. Ini bukan cuma diuji di rumah sakit di Wuhan, China aja, tapi juga diuji di
SIS laboratorium yang ada di Bogor, dan hasilnya sama, jadi bisa membunuh virus bakteri kuman termasuk virus corona. Dan produk ini, ya produk GCC 400 Dena ini sudah mendapatkan penghargaan pertama di Indonesia yang mampu membunuh virus bakteri kuman termasuk virus corona dan dilengkapi dengan indeks pendeteksi kualitas udara. Ada lampu LED pendeteksi kualitas udaranya. Dan produk ini sudah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Sudah digunakan di kantornya Pak Jokowi dan juga staf kepresidenan. Kemudian di kantor Wali Kota Lampung, kantor Bupati Karawang atau kantor pemerintahan ya, kantor Bupati Karawang itu kantor bupati yang pernah kena COVID dan sudah sembuh. Dan ini bupatinya juga seorang dokter, ya dia juga menggunakan produk kita. Kemudian jajaran kepolisian dan juga masih banyak tempat lain yang menggunakan seri GCC 400 Dena. Ya, saat kita keluarkan 400 Dena banyak ngomong keren sih produknya, kantor areanya luas 70 meter persegi gitu kan, 70 meter persegi. Tapi kok harganya lumayan tinggi ya, karena satu unit GCC 400 Dena itu kan 10 juta rupiah teman-teman semuanya. Jadi keluarin dong produk yang 11-12 secara fungsinya, tapi harganya ramah di kantong atau setara dengan air purifier dari brand kompetitor. Akhirnya kita keluarkan seri GCF 200 ANA. Seri GCF 200 ANA ini harganya hanya di 2,5 juta rupiah. Ya, cover areanya adalah dia di 50 meter persegi, 50 meter persegi. Ya, daya hisapnya dia ya, ini kemudian kalau di merek lain ya, kalau di merek lain itu hanya menggunakan yang namanya HEPA filter aja. Nah, kalau di GRI ya kita tahu bahwa tadi saya sampaikan ya perbedaan GRI dengan merek lain. Kalau di merek lain hanya menggunakan HEPA filter aja, di mana HEPA filter hanya bisa menonaktifkan virus, belum bisa membunuh virus. Makanya di seri GCF 200 ANA ini, si HEPA filter kita kolaborasikan dengan LED UVA disinfection. Ya, cara kerjanya gimana? Dia akan menyerap virus bakteri kuman dari bagian depan. Ya, dari bagian depan akan diserap semuanya. Kemudian pas di belakangnya ini dia ada yang namanya tuh HEPA H13 filter, dan di bagian belakangnya dia ada lampu LED UVA disinfection. Lampu LED ini akan memancarkan sinar ke HEPA filter. Kemudian dia akan berkolaborasi antara si lampu LED tadi pancaran sinarnya dengan HEPA filternya, atau dia akan berfotokatalis. Dari hasil fotokatalisnya ini dia bisa membunuh virus bakteri kuman. Keluar ke atas dia menjadi udara bersih. Ya, jadi sistem kerja seperti itu. Saat saya presentasi produk ini, saya diundang sama Ketua Satgas Covid teman-teman semuanya untuk presentasi dua produk ini. Dua-duanya saya bawa, saya presentasi di hadapan beliau. Ya, saya presentasi ditanya saat saya presentasi produk ini, Mas Reza, kenapa kalian tidak berani klaim produk ini seri GCF 200 ANA bisa membunuh virus corona? Karena kita tagline-nya untuk yang GCF 200 ANA ini hanya virus killer air purifier, hanya bisa membunuh virus bakteri kuman gitu kan. Tapi kalau di sini kan killing coronavirus gitu kan. Nah, saya jawab ya kan, secara sertifikasi data pengujian ya, secara sertifikasi data pengujian itu kita hanya dapat sertifikasi ini bisa membunuh virus bakteri kuman, tidak ada yang menyatakan virus corona ya. Kemudian saya tanya balik sama dokternya, dok, kenapa dokternya kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, kalau secara ilmu kedokteran saya, kalau si HEPA 13 filter berkolaborasi atau berfotokatalis dengan pancaran sinar LED UV disinfection, itu sebenarnya sudah bisa membunuh virus corona, Mas Reza. Ya, saya bilang, kalau ini sudah bisa membunuh virus corona, ya kita tetap bersyukur Pak, kita bisa memerangi virus corona. Tapi memang kita tidak berani menuliskan ini bisa membunuh virus corona, karena secara sertifikasi yang kita miliki, kita punya 3 sertifikasi dari ETL Verified, AHM Verified, dan juga ARB Certified. 3 sertifikasi dari Amerika Utara dan juga Amerika Serikat ini kita hanya dituliskan dia bisa membunuh virus bakteri kuman saja ya. Jadi makanya kita sebutnya adalah virus killer air purifier ya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan pendeteksi kualitas udara. Kalau di sini jadi pakainya lampu, kalau di sini hanya pakai simbol. Kalau dia nyala simbol daun warna hijau berarti kualitas udara bersih. Kalau simbol warna kuning itu kualitas udara nggak kotor. Dan kalau nyala simbol daun warna merah berarti kualitas udaranya dia benar-benar kotor. Jadi kita bisa tahu seberapa bersih kualitas udara di ruangan kita. Ini mudah dibersihkan ya. Dan ini produk ini bisa mengcover ruangan sampai dengan 50 meter persegi dengan watt listrik hanya di 78 watt saja. Sampai di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan.
Oke, jadi kalau yang di sini, yang di seri GCF 200 ANA ini dipakai di rumah sakit, itu dia digantinya bisa 6 bulan, ya 6 bulan untuk di rumah sakit ya, atau yang tingkat intensitasnya tinggi itu 6 bulan sekali diganti HEPA filternya. Tapi kalau dia dipakainya di kayak di perumahan-perumahan biasa, itu dia bisa 1 tahun sekali sih baru diganti. Dan kalau kita berbicara HEPA filter di merek lain, ganti HEPA filter itu harganya 1 jutaan Pak. Di sini di seri GCF 200 ANA ini ganti filternya hanya ganti HEPA filternya hanya di harga Rp310.000 saja. Ya, ganti filternya di harga Rp310.000 aja. Nah, kalau di sini yang seri GCC 400 Dena itu filter box 1, box 2, box 3 itu cukup dibersihkan saja. Yang diganti di box keempatnya Pak, yang kayak HEPA filter itu. Ya, itu sama sih digantinya 6 bulan untuk di penggunaan rumah sakit atau tingkat intensitas tinggi yang pemakaian 24 jam non-stop. Tapi kalau dipakainya kayak di perumahan yang paling sehari dipakai atau di kantor-kantor yang paling sehari dipakai 8 sampai 10 jam, itu paling 1 tahun baru ganti filternya sih Pak. Ada lagi dari teman-teman garansi air purifier, kita garansi hanya di 1 tahun servis dan spare part Pak. Ya, 1 tahun servis dan spare part. Jadi dia garansi atau servis dan spare part tidak termasuk di filternya. Ya, jadi hanya di komponen-komponennya aja. Ya. Dan sekedar tambahan ya teman-teman semuanya, dari semua garansi yang tadi saya sampaikan ya, kalau di merek lain kan karena garansinya negeri kan lama kita bilangnya ya, 1 tahun ganti baru, 5 tahun servis jadi 10 tahun kompresor untuk produk-produk RAC ya, itu kan karena garansinya sampai 10 tahun. Biasanya sering dikeluhkan sama konsumen adalah ketika kartu garansinya hilang atau nota pembeliannya hilang. Kalau di merek lain, kartu garansi hilang atau nota pembelian hilang, ya udah wassalamualaikum, udah selesai garansinya. Nah, kalau di GRI, kalau kartu garansinya hilang atau nota pembeliannya hilang, ya kita tetap bisa klaim garansi. Ya, dari tim teknisi kita, dari ASC kita, nanti kita melihatnya adalah dari template produksinya. Jadi di template produksinya kita di unitnya itu ada tanggal produksinya. Ya, dari tanggal produksinya itu kita anggap customer itu belinya 5 bulan dari tanggal produksi. Ya, karena kan nggak ada nota, nggak ada kartu garansi. Ya, jadi kita ngitungnya adalah 5 bulan dari tanggal produksinya itu kita anggap customer beli. Jadi misalkan nih, customer beli di tanggal 1 Januari 2020. Ya, 1 Januari 2020. Kita tambah 5 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti kita anggap customer itu beli di 1 Juni 2020. Ya, kita anggapnya seperti itu. Berarti berlakunya 1 tahun ganti barunya dari 1 Juni 2020. Ya, 5 tahun servis dari 1 Juni 2020 sampai dengan 10 tahun kompresornya dari 1 Juni 2020. 5 bulan dari tanggal produksi yang ada di template-nya. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya boleh, silakan, terkait Pak. produk ANA dan Dena ya Pak ya. Saya mau tanya untuk per produk sendiri itu dia kan karena ada filter pasti harus ada pembersihan. Nah itu periode pembersihannya filternya berapa lama ya Pak? Itu tergantung penggunaan sih Pak, dan tergantung ada ruangannya kayak gimana sih. Ada yang di rumah sakit pemakaian non-stop 24 jam, dia 1 minggu sekali dibersihkan. Ya, tapi kalau penggunaan di rumah biasa bisa 1 bulan, 2 bulan sekali baru dibersihkan. Jadi tapi kalau untuk pembersihan aja sih, untuk ngebersihin filter-filternya aja, bukan penggantian ya, itu di sini ada indikatornya. Contohnya nih, di seri GCC 400 Dena nanti akan muncul yang namanya clean reset. Ya, clean reset itu nanti air purifier benar-benar nggak bisa dipakai sama sekali. Harus dibersihkan dulu dari box 1 sampai dengan box 3-nya. Setelah dibersihkan baru dia bisa dipakai lagi. Jadi itu tergantung dari kondisi ruangan sih Pak, beda-beda. Ya, tapi untuk tandanya kita kasih. Jadi berkata ini udah kotor nih, perlu dibersihkan, nanti ada clean resetnya di bagian atasnya. Sharing masalah RAC dan juga home appliance dulu ya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan teman-teman semuanya mau nanti untuk yang produk LCAC dan juga GNV dan sebagainya mungkin kita jadwalkan lebih detail lagi nanti karena ada trainernya berbeda ya, trainer yang akan datang berbeda, atau juga mau bertahu tanya tentang instalasi teknisi dan sebagainya, mungkin nanti juga akan kita hadirkan trainer yang lain yang untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Ya, karena kalau saya memang spesialisnya untuk RAC dan juga home appliance aja. Nanti untuk yang produk GNV
dan juga lain-lain. Nanti mungkin Pak Riki yang akan jadwalkan dengan trainer yang lain.